Privasi dan data adalah hal krusial di era digital saat ini. Berbagai macam pro dan kontra mengenai peraturan yang bersangkutan mengenai dua hal ini. Kita bakal bahas hal ini lebih dalam, so stay tune on Let's Talk. Privasi mengacu pada hak individu untuk menjaga kehidupan pribadi mereka dan mencegah akses atau pengungkapan informasi pribadi mereka oleh pihak lain tanpa izin atau persetujuan. Ini mencakup hak untuk memiliki kendali atas informasi pribadi seperti data identitas, riwayat medis, preferensi pribadi, dan komunikasi pribadi. Pada tingkat dasar, privasi menciptakan batas antara kehidupan pribadi seseorang dan dunia luar, memungkinkan individu untuk menjaga bagian-bagian tertentu dari kehidupan mereka agar tidak terpapar atau diakses tanpa persetujuan mereka. Jadi pada aplikasi sehari-hari, rahasia aib juga termasuk privasi. Pada level lebih tinggi, privasi sendiri masuk dalam bahasan data, karena jika mempelajari mengenai data lebih dalam, segala sesuatu menjadi data. Warna rambut, suara, aksen, bahkan typingan dan perkara slow respon atau fast respon pun menjadi bagian dari data. Akan tetapi, apakah privasi ini baik atau malah sebaliknya? Kita kupas satu persatu. Jika bertindak sebagai praktisi dalam dunia privasi, maka privasi tentunya sangat penting dan baik. Rahasia pribadi jelas tidak bisa diberikan cuma-cuma. Kan tetapi jika melakukan rekayasa kasus, apakah rencana masa depan atau sekedar rencana bepergian juga termasuk privasi? Apakah kondisi kesehatan menjadi concern para praktisi privasi juga? Jika dipikir-pikir, makin banyak hal yang termasuk dalam ranah privasi, maka akan makin banyak hal yang mengarah pada bahaya atau penyebab malapraktik dalam berbagai disiplin bidang keilmuan. Bayangkan saja jika pasien psikiater memutuskan untuk merahasiakan masa lalunya karena aib itu privasi. Maka akan sangat sulit bahkan bisa menuju salah diagnosis pada pasien tersebut. Akan tetapi jika pasien tersebut buka mulut untuk menceritakan hal itu, kemungkinan bahwa informasi itu disalahgunakan oleh sang psikiater juga ada. Jika rencana bepergian dirahasiakan, lalu sewaktu-waktu keluarga tidak dapat menghubungi kita dan kita tidak meninggalkan satupun jejak bahkan digital footprint, bagaimana cara menemukan dan menyelamatkan kita jika kita dalam kondisi berbahaya? Akan tetapi jika kita membocorkan rencana bepergian kita, orang-orang yang memiliki niat jahat kepada kita akan mudah menemukan kita lalu dapat dengan mudah memanipulasi rute bepergian kita. Dan masih banyak rekayasa-rekayasa kasus yang menunjukkan bahwa privasi bisa menjadi pisau bermata dua. Maka dari sana muncullah pertanyaan, apakah data-data ringan dapat dikategorikan sebagai privasi juga? Jawabannya ya. Nama, umur, pekerjaan, bahkan sekedar typingan bisa menjadi privasi. Mengapa? Karena jika kita menguasai data seseorang, kita bisa berkeliaran di internet seakan-akan menjadi orang itu. Typingan yang bisa diduplikasi memungkinkan kita berpura-pura menjadi second account dari seseorang dan menggali info dari sana. Pemilihan diksi dalam chat, topik obrolan untuk setiap orangnya, bahkan gameplay dari suatu game bisa saja menjadi modus operandi perilaku kriminal untuk bertindak semena-mena. Maka dari itu, pada dasarnya semua data adalah privasi, semua data adalah berharga. Akan tetapi, misinput atau sengaja memalsukan data juga bisa berdampak fatal. Bayangkan memasukkan data secara asal atau palsu dalam survei riset kesehatan. Apakah data yang diterima tidak mempengaruhi hasil penelitian? Lalu, jika data yang kita palsukan rupanya berujung pada kasus unik yang ingin diteliti lebih lanjut, apakah itu bisa berdampak pada masalah-masalah berkepanjangan lainnya? Maka dari itu, Bang Bets yang udah menjadi praktisi data dan privasi selama 6 tahun ke belakang dapat menyimpulkan bahwa data itu adalah paradoks. Data itu penting, tapi tak ada yang bisa dipercaya untuk memegang data kita.
Walaupun data kita tidak dijual, bisa saja datanya bocor karena human error. Privasi itu krusial, akan tetapi sangat-sangat sensitif. Sekali jatuh di tangan yang salah, maka bisa saja kehidupan kita dirampok oleh orang lain. Masalahnya, siapa yang bisa cukup dipercaya mengenai privasi kita? Seperti biasa, kalau lu nggak suka maka lu berhak mengkritik, dan kalau lu suka maka sebuah like atau minimal subscribe dan share sangat diapresiasi. Hit hard, hit often.